Dan hari ini spesial banget untuk mengawali episode perdana dari season terbaru DPI Dagri. Udah ada dua narasumber yang, aduh jujur aku deg-degan ya di sini, udah AC-nya dingin, udah gitu barengan sama senior-senior. Kita sapa dulu ada Mas Budi Sudarsono dan juga Yusuf Kurniawan. Halo. Ya ampun, legenda-legendaku. Ya. Ini yang legenda. Yang di tengah legenda sih, nggak bohong kalau yang di tengah ya. Mas Budi apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik. Terakhir kita ketemu waktu itu live reaction ya. Iya. Timnas Indonesia. Bung Yuki juga kalau nggak salah waktu itu terakhir kita ketemu waktu itu liputan ngebahas tentang sepak bola Indonesia juga. Udah lama banget nih. Udah lama banget. Jadi yang jelas kalau dua narasumber ini sih ditanya soal persepak bolaan tanah air nggak usah diragukan lagi jawabannya ya. Anyway, kita tuh hari ini seru banget karena mau membahas dua tim yang sebenarnya lagi sama-sama berjuang untuk bisa menjadi juara Super League. Tapi unfortunately sayangnya belum berhasil meraih kemenangan di 2 pekan pertama. Kita masuk ke Persijap dulu. Berhasil menghapus catatan buruk menghadapi Persib. Tapi yang jadi pertanyaan dan juga bikin orang heran, kenapa sih kok sang juara kayaknya kesulitan banget sampai menit-menit akhir baru bisa menyamakan kedudukan. Aku ke Bung Yuke dulu deh. Iya, kalau kita lihat dari pertandingan kemarin memang sepertinya anti klimaks ya. Boleh dibilang Persib sudah mengerahkan segala upayanya, menurunkan pemain-pemain terbaiknya, tapi kelihatannya memang Persijap nih semangat promosinya itu nggak sekedar cuma numpang lewat kayaknya. Bener. Mereka pengen nunjukin bahwa mereka juga punya level competitiveness yang layak ya. Dan mereka tunjukin bagaimana mereka sempat leading dengan permainan yang militan, determinan. Ya. Saya lihat sih lebih ke kerja kerasnya mereka ya. Kan nih kalau dibandingkan secara kualitas individu pemain jelas berbeda lah. Market value-nya juga Persib dengan Persijap jauh. Jauh banget. Tapi di lapangan 11 lawan 11. Yes. Dan sekarang ternyata ada impact juga ya dengan dibukanya keran yang sangat luas untuk pemain-pemain asing ya sampai 11 gitu ya. Sehingga ini dimanfaatkan betul untuk memperkecil gap antara tim atas dengan tim bawah. Dan Persijap menunjukkan itu bagaimana mereka punya mentalitas yang bagus, mereka sempat leading, terus mereka disamakan kemudian, tapi hanya selang semenit mereka balikin lagi. Benar. Itu kan kelihatannya dari mentalitas mereka sudah siap. Dan Persib sendiri memang jadi anti klimaks karena ketika mereka bisa ngalahin Semen Padang di week pertama, ternyata di week keduanya mereka dikagetkan dengan taktikal yang ya menurut aku sih superior dalam bertahan ya Persijap ya. Dan counternya itu sangat mematikan. Pergantian pemainnya juga sangat bagus. Itu sih yang menjadi highlight untuk pertandingan kemarin. Mas Budi, aku juga penasaran nih. Tadi kan dari Bung Yuki udah bilang bahwa market value Persib itu ya jauh lah di atas Persijap. Dan very obviously kalau kita ngelihat nama-nama yang dimiliki Persib sekarang. Tapi kemarin tuh ketara banget gimana pada saat memasuki menit-menit akhir, ujung laga justru hilang konsentrasinya tuh kayak menjadi satu momentum yang pada akhirnya harus dilepas oleh Persib. Apa sebenarnya penyebab dari hilangnya konsentrasi para pemain di menit akhir? Apakah memang ada permasalahan lain yang belum terlihat di surface dari dalam kerangka tubuh Persib sendiri? Kalau dilihat dari dulu ya sepak bola itu semua pelatih itu bilang biasanya di menit 15 menit awal dan 15 menit terakhir. Nah itu ketika kita 15 menit awal kita tim lawan belum siap, itu bisa kita manfaatkan kelengahan tim lawan itu. Kalau 15 menit terakhir biasanya konsentrasi. Nah itu seperti itu rata-rata pelatih sudah tahu sebenarnya itu. Jadi 15 menit awal, 15 menit akhir itu udah awas ya. Biasanya gitu. Dia pasti ngingetin seperti itu. Yeah. Biasanya seperti itu. Kalau menurut saya ya kurang konsentrasi. Kalau yang saya lihat kemarin setelah dia masukin gol, ya kan, dia kan termasuk juga nyerang mulu lah istilahnya kan gitu. Dilihat setelah dia masukin gol, bukan dia happy istilahnya untuk seneng, Ya. cuman dia nggak selebrasi nggak ini. Ya. Dia ngambil bola, emang dia pengennya emang menang. Iya itu dia. Iya. Mentalitas Ya mentalitasnya seperti itu karena dia tahu kan seperti Persib sama Persijap, Persib juara, tapi Persijap promosi kan dan ternyata bisa memberikan perlawanan yang sulit juga gitu itulah kan. Namanya sepak bola. Saya bilang itu sepak bola di atas kertas hitung-hitungannya itu seperti apa kayak market value-nya lebih tinggi daripada Persijap, tapi di lapangan yang
membuktikan seperti itu. Bener. Ini tadi aku juga lihat salah satu komen yang menarik, bisa di scroll dikit nggak ke atas nih. By the way, sekarang aku mau nyapa juga. Hai, thank you buat yang udah join, udah nonton. Bakalan banyak pembahasan kita hari ini di DPI Dagri. Ini ada satu komen yang tadi menarik banget nih dari Fadil. Real 10, Persija versus Persib, salah satu match yang bagus banget, saling pressing tinggi. Dan lini tengah Persib sangat kewalahan. Ini yang sebenarnya sangat disayangkan adalah kenapa tim sekelas Persib, sang jawara pula, harus mengalami kewalahan menghadapi tim seperti Persija di awal-awal bergulirnya Liga, Bung Yuke. Ya kalau lihat dari pertandingan kemarin ya lawan Persijap khususnya memang lapangan tengah dari Persijap ini sangat luar biasa ya. Padahal bukan pemain-pemain grade A lah boleh dibilang. Di sana masih ada pemain-pemain lawas seperti Wahyudi Hamisi yang kita lihat permainannya kemarin sangat luar biasa. Sebelumnya kan pemain yang satu ini dicap itu sebagai pemain kotor ya, quote on quote, banyak bermain istilahnya pekerjaan kotor gitu ya. Banyak tacklingnya, banyak foulnya gitu. Tapi kemarin luar biasa ya Wahyudi Hamisi ini bermain sangat merepotkan, betul tadi kata Concita, bagaimana Maklok ya, kemudian juga Goy Keceka yang notabene mereka punya level yang lebih tinggi, ternyata nggak bisa banyak berbuat juga gitu karena pressingnya sangat tinggi dan ini surprise juga sih, aku juga surprise sih, bisa begitu Persija ya. Ternyata ya ini boleh dibilang tidak lepas dari tactical plan ya dari yang sang pelatih yang sangat luar biasa. Kalau saya lihat dia pakai formasi 4-2-3-1, jadi pakai istilahnya itu pakai double decker ya. Ada 2 gelandang bertahan sama 3 gelandang serang, itu bekerja sangat dinamis sekali. Yang kelihatannya itu nggak bisa di come up ya oleh Persib. Saya nggak tahu apakah Persib saat itu memang tidak dalam versi terbaiknya, tapi yang jelas apresiasi buat Persija, mainnya sangat luar biasa, sangat kolektif. Dan setiap lini itu benar-benar bermain solid ya, saling support, baik ketika bertahan, transisi, menyerang, itu compact. Itu yang Persib kemarin tuh kehilangan grip lah. Bener. Nah ini menarik nih Bung Yuke mention soal pelatih, karena jadi pertanyaan juga apakah memang Bojan Hodak masih dalam proses transisi setelah harus kehilangan, bisa dibilang satu gerbong lah ya pemain-pemainnya dia dari Persib. Kalau menurut Mas Budi sendiri gimana? Apakah memang ada faktor itu? Itu termasuk menurut saya, termasuk karena pemain-pemain baru itu kan adaptasinya juga kadang juga ada yang cepat, ada yang lambat. Nggak melulu smooth lah ya. Iya, nggak mulus lah sebenarnya. Apalagi yang saya lihat Persib ini kan juga baru membangun tim lagi dari awal lah istilahnya. Pemain-pemain baru yang didatangkan. Persib sebenarnya kualitasnya oke lah ya sebenarnya. Cuman namanya kita membangun tim kan nggak instan ya. Iya, nggak instan lah seperti itu. Tapi yang saya soroti adalah pemain-pemain Persijap. Kalau nggak salah pemain Persijap aura-aura Persib juga nih kayaknya. Kemarin banyak pemain-pemain Persib yang lari ke Persijap juga kan seperti itu. Mungkin karena salah satunya juga itu. Karena mungkin membuktikan di lapangan bahwa saya itu bisa seperti mungkin juga seperti bener itu. Sih. Gitu. Ini ada beberapa pertanyaan dari netizen juga nih ya Bung Yuke. Apakah peran dari sosok Tyron yang kemudian digantikan William masih jauh dari harapan? Ini dari tadi salah satu yang cukup banyak ditanya ini sama netizen. Ya memang kalau sekarang ditanya seperti itu memang terlalu dini nggak sih Bung? Baru tapi juga bahwa ada suasana batin belum bisa move on dari skuad yang lama, ada banget. Dan dari 2 game bahkan mungkin dari Piala Presiden juga sudah kelihatan bahwa Persib ini butuh waktu sedikit agak lama, karena ini tadi katakan Mas Budi ini benar-benar tim baru, versi baru, karena mayoritas pemain-pemain pilarnya terutama pemain asing Persib itu sudah berganti kostum dan membuat Bojan Hodak seperti meramu ulang, membuat siklus ulang, dan itu memang perlu waktu ya. Dan ya kalau dari sosok William sendiri memang kelihatan masih mencari versi terbaiknya ya. Memang tidak seperti Tyron. Tyron kan kelihatan sudah dimatangkan oleh pertandingan demi pertandingan di Persib, dia sudah mulai masuk ke dalam irama yang diinginkan oleh Bojan Hodak. Tapi ini kalau William kan memang harus melihat dulu ya bagaimana ritme sepak bola Indonesia realnya nih, karena ini kan musim pertama dia kan. Kalau kemarin di Piala Presiden, kemudian kemarin sempat di kualifikasi ACL ya, mereka bisa menang lawannya Manila Tigers kemarin itu kan, tapi itu kan belum bisa ukuran karena sekarang kan pasti Boboto nih demandnya tinggi juga ya, setelah back to back mereka mau tripit juga nih kayaknya nih. Jadi pasti benchmarknya tuh kepada kekuatan Persib yang kemarin. Bener, itu suka nggak suka kan. Nah, ini yang
benar. saya kira harus bersabar ya, karena bagaimanapun ini baru 2 match dan Persib nggak jelek-jelek amat sebetulnya kan. Di laga kemarin lawan Semen Padang bagus juga mainnya kan. Tapi ya inilah pelajaran-pelajaran yang saya kira juga perlu diinventarisasi oleh Bojan. Ternyata lawan-lawan tuh sekarang sudah look up ya, melihat bagaimana Persib gitu ya, taktikalnya sudah mulai mempelajari. Jadi saya kira ini kekalahan yang bagus di awal daripada nanti kalahnya di ujung-ujung. Iya bener sih, justru kan di awal itu waktunya berbenah apa yang masih belum works gitu kan. Bagus malah ketahuan di awal, jadi mungkin bisa jadi pembelajaran di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Tapi aku setuju banget sih Bung Yuki, karena emang ngelihat Persib tuh, Persib yang season-season terdahulu kan kayak udah di atas banget, jadi pasti ekspektasinya juga setinggi itu. Pasti. Perlu diingat, sekarang skuadnya berbeda guys.